Kita akan coba menyelesaikan soal IOS IU tahun 2022, penyelesaian tentang soal matematika. Ya, kita langsung mulai untuk soal nomor 1. Dalam pengerjaan soal ini, yang paling mudah agar kita menyamakan penyebutnya dulu. Ya, kita lihat yang sebelah kirinya dulu, penyebutnya langsung kita samakan dan langsung kita kalikan. Kita akan punya di sini 6x ya dikurang 3x dikurang 9. Kenapa dikurang 9 kalau di bawahnya itu positif? Karena di sini kita mendapatkan angka negatif. Ini langsung kita bagikan dengan x, ini jangan kita kalikan dulu, ya kita langsung tulis seperti ini aja agar penyelesaiannya lebih mudah nantinya. Untuk yang sebelah kirinya sudah selesai, sekarang kita lihat coba ke yang sebelah kanannya. Maka di sini kita akan mendapatkan, langsung kita samakan penyebutnya ya. Di sini kita akan mendapatkan 3x dikurang 9 ditambah x kuadrat ditambah 9 per x kurang 3. Nah, ini kita punya di sini 6x dikurang 3x, berarti di sini sama dengan 3x ya. Ini dikurang 9 yang ada di sebelah kiri. Nah, ini bentuknya bisa kita sederhanakan, sehingga kita bisa tulis di sini 3x dikurang 3. Ya, kita tulis di sini 3x dikurang 3 dibagi dengan x ditambah 3 dikalikan, di sini kita punya minus 9, kita punya plus 9, ini bisa kita coret, dan di sini kita punya 3x dan x kuadrat, ini x-nya bisa kita keluarkan ya, jadi kita bisa tulis di sini 3x-nya kita keluarkan, 3 ditambah x, ya bisa tulis di sini, x 3 ditambah x dibagi dengan x kurang 3. Nah, di sini kalau kita perhatikan x di sini sama, dan ini juga sama, bisa kita coret. Ini x kurang 3 juga sama, bisa kita coret. Ini sama dengan 3. Ya. Soal nomor 1, jawabannya adalah B. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Penyelesaian soal nomor 2, di sini ditanya, F0 ditambah G0 sama dengan berapa? Dan kita diberikan informasi F, X per akar 3 sama dengan AX kuadrat tambah B, dan juga yang G-nya juga diberikan. Berarti di sini, kalau kita mau hitung F0-nya, berarti di sini kita bisa masukkan, berarti di saat F0, berarti di sini X-nya sama dengan 0. Ya, berarti kita bisa tulis di sini F0 sama dengan A dikali dengan 0 kuadrat, ya, ditambah dengan B. A dikali 0 kuadrat adalah 0, ditambah B, maka sama dengan B kita dapatkan. Berarti F0 ini sebenarnya adalah B informasinya. Kemudian kita coba lihat ke G0-nya. Sama ya, kalau G0-nya berarti X-nya sama dengan 0 di sini. Berarti di sini G0 sama dengan B, kemudian dikalikan dengan 0 kuadrat, ditambah A. B dikali 0 kuadrat adalah 0, ditambah A, maka sama dengan A di sini ya. Berarti B tambah A adalah pertanyaan untuk soal nomor 2. Nah, untuk kita bisa mendapatkan nilai B dan A-nya, kita bisa memperhatikan angka yang ada di sini. Di sini kita diberikan informasi F akar 3 sama dengan 38, dan di bawahnya kita diberikan informasi Y 5 akar 2 sama dengan 24. Nah, ini kita aplikasikan. Berarti untuk mendapatkan F akar 3, di sini X-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 3, harus kita aplikasikan di situ. Kita masukkan di sini F 3 sama dengan, tulis di sini X-nya sama dengan 3 ya. Kita masukkan di sini, A dikalikan dengan 3 kuadrat, tambah B. Ini sama dengan 38. Berarti di sini, ini sama dengan 9A ditambah B sama dengan 38. Dengan konsep yang sama ya kita aplikasikan ke G 5 akar 2. Dan sini kita punya G X akar 5. Berarti X-nya ini harus sama dengan akar 5 dikalikan dengan akar 2. Ya, berarti di sini G 5 akar 2, di sini 5 akar 2, ini sama dengan, kita masukkan X-nya itu akar 5 dikali dengan akar 2. Berarti di sini B, ya. Ingat di sini X-nya kuadrat, berarti akar 5 dikali akar 2 itu kuadrat. Berarti ini kalau kita kuadratkan, kita akan mendapatkan 5 dikali 2 sama dengan 10. Bisa langsung kita masukkan di sini, 10B ya. Ini saya hapus dulu. Langsung kita masukkan ke sini, jadi 10B. 10B ditambah dengan A sama dengan 24. Ya, berarti di sini kita bisa perhatikan di sini kita punya 10B tambah A sama dengan 24. Dan di atasnya kita punya 9A ditambah B sama dengan 38. Kalau misalnya kita menggunakan persamaan linear di sini, pengerjaannya akan sedikit
Maka akan lebih baik kalau kita langsung misalkan. Di sini kita punya 10B ditambah A. Berarti kita perlunya 10, yang paling dekat dengan 24 adalah 2. Ya, kita bisa buat di sini B sama dengan 2. Berarti kalau B sama dengan 2, berarti 2 dikali 10 ada 20, ditambah A sama dengan 24. Berarti A-nya sama dengan 4. Ini harus kita cocokkan dengan yang ada di atas. Di sini misalnya kita pakaikan A sama dengan 4, berarti 9 dikali 4 sama dengan 36, ditambah B sama dengan 2, berarti sama dengan 34, cocok ya. Kita mendapatkan B sama dengan 2 dan A sama dengan 4. Pertanyaannya adalah B ditambah A. Berarti tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6, ya, adalah jawaban yang kita inginkan untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Untuk mengerjakannya, kita cukup mengaplikasikan sebuah informasi terkait dengan logaritma. Di sini, yang ditanyakan di sini adalah log 6, 12. Ya, berarti di sini kita bisa tulis log 6, 12 itu kan sama dengan 6 dikali 2. Berarti kita tulis ini 6 dikali 2. Ya, ini dengan konsep logaritma kita ketahui log 66 ditambah dengan log 62. Ya, log 66 sama dengan 1 kita dapatkan dari informasi logaritma. Dan kemudian untuk log 62 kita bisa hitung dari log 46 yang ada di sini. Ya, ini kita aplikasikan di sini log 46 sama dengan X, berarti log 64 ini sama dengan 1 per X. Ya, kita aplikasikan di sini 4-nya, ini sama dengan log 6, 2 dikali 2. Ya, dan di sini sama dengan log 6, 2 ditambah dengan log 6, 2. Ya, ini sama dengan 1 per X. Dan di sini, seperti yang informasi ini kan langsung kita jumlahkan, kita akan dapatkan 2 log 6, 2. Ini sama dengan 1 per X. Berarti dari sini kita dapatkan log 62 sama dengan 1 per 2X. Nah, berarti di sini ini ditambah dengan 1 per 2X. Nah, penjumlahan 1 tambah 1 per 2X ini sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu, kita akan mendapatkan sini 2X tambah 1 per 2X. Adalah jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita jawabannya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Untuk pengerjaan yang lebih mudah soal ini, kita bisa aplikasikan dengan 0,6 per 0,2-nya kita bagikan dulu. Nah, kita dapatkan di sini, ini sama dengan 3 ya, 0,6 dibagi 0,2 ditambah dengan 0,8. 3 ditambah 0,8 sama dengan 3,8. Ini kita kalikan dengan 3 dikurang 4 per 5. Berarti di sini harus kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita akan dapatkan di sini 15 per 5 dikurang dengan 4 per 5. Ini sama dengan 11 per 5. 11 per 5 ini hampir dekat dengan 2. Ya, kalau misalnya kadang-kadang di ujian, kadang-kadang kita susah kalau misalnya menghitung perkalian yang ada koma-komanya, bilangan desimalnya. Ini langsung kita bisa buat hampir dekat dengan 2, nanti kita bisa cari jawaban yang paling dekatnya. Berarti ini dikalikan dengan 2 ya, ditambah dengan 0,64. Nah, 3,8 dikali 2 adalah 7,6, ditambah dengan 0,64. Ini akan sama dengan 8,24 ya. Berarti di sini yang paling dekat jawaban dengan 8,24 adalah A. 9 ya. Kalau teman-teman mau ngecek, yang ini bisa langsung diiniin, nanti pakai kalkulator dikalikan, maka teman-teman akan mendapatkan jawabannya A sama dengan 9. Kita lanjut. Untuk soal nomor 5, pengerjaannya sangat sederhana sebenarnya. Di sini kita ketahui ya, kalau misalnya fx itu sama dengan M dikali dengan X dikurang A, dikalikan dengan X dikurang B, dikalikan dengan X dikurang C. Nah, A-nya yang mana? A-nya itu akan kita dapatkan di saat Y-nya sama dengan 0. Berarti angka-angka yang bisa mendapatkan Y sama dengan 0 adalah di sumbu X. Ya, di sumbu X ini Y-nya sama dengan 0. Ini yang pertama titiknya kita dapatkan X-nya sama dengan min 2. Ya, berarti di sini Fx sama dengan M. Ya, di sini kita dapat X sama dengan min 2. Berarti X kurang min 2. Kita akan di sini X tambah min X tambah 2 jadinya. Nah, sekarang poin B dan poin C-nya itu bisa kita dapatkan di sini, karena kita punya 2 titik di sini ya. Tapi di sini tidak kita ketahui. Agar kita mengetahui angka di sini, kita menggunakan informasi dari Gx-nya. Berarti di saat Y sama dengan 0, berarti Gx-nya sama dengan 0 ya. Kita bisa tulis sini 0 sama dengan min 2X ditambah 4. Berarti di sini
2x-nya kita bawa ke kiri, kita gambarkan 2x sama dengan 4. X-nya berarti 4 per 2 sama dengan 2. Nah, misalkan sini ada 2 titik, berarti B dan C-nya adalah 2. Tulis sini X kurang 2 dikalikan dengan X dikurang 2. Pengerjaan untuk soal nomor 5. Apakah sudah selesai? Masih belum ya. Kita perlu menghitung nilai M-nya. M-nya itu bisa kita hitung jika X-nya sama dengan 0. Maka di sini kita mendapatkan informasi di sini. Ingat ini juga berinterseksi dengan GX-nya, berarti kita bisa mempergunakan lagi. Berarti GX-nya sama dengan di sini, X-nya sama dengan 0 ya, berarti G0 sama dengan min 2 dikali 0 ditambah dengan 4. Ya, berarti di sini ini jadi 0, ini sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Di sini kita ketahui di titik ini, jika F0 dan G0 memiliki nilai yang sama, berarti F0-nya juga sama dengan 4. Jika di sini F0 sama dengan 4, ini sama dengan M. Berarti X-nya sama dengan 0 ya. Berarti 0 ditambah 2 dikali dengan 0 dikurang 2 dikali dengan 0 dikurang 2. Ya. Di sini kita dapatin angkanya 2, di sini kita dapatin angkanya min 2, di sini kita dapatin angkanya min 2. Ini kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan angkanya adalah 4. Berarti di sini 4-nya kita coret ya, kita punya di sini. Berarti ini sama dengan 1 ya, berarti M kita dapatkan di sini sama dengan 1 per 2. Nah, pertanyaan di sini adalah F6-nya. Berarti F6 sama dengan kita masukkan informasi terkait M-nya, 1/2. Berarti X-nya sama dengan 6 kita masukkan ya. Berarti 6 dikurang dengan ditambah dengan 2, dikalikan dengan 6 dikurang 2, kita kalikan lagi 6 dikurang 2. Yang di sini, ini sama dengan 8, ini sama dengan 4, ini sama dengan 4. Nah, kita punya 1/2 di sini, 1/2 dikali 8 sama dengan 4. Kita dapatkan sini 4 dikali 4 dikali 4. Ya, ini 16 dikali 4 sama dengan 64. Adalah jawaban untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 6, pengerjaannya juga sebenarnya sangat sederhana ya. Akan lebih mudah jika kita memisalkan yang ini. Kita misalkan ini sama dengan M misalnya. Ya, berarti di sini kita punya akar. Berarti untuk menghilangkan akarnya kita perlu mengkuadratkan. Kita bisa tulis sini M kuadrat sama dengan akan lebih mudah kalau misalnya kita buat seperti ini. A dikurang B kuadrat. Ini akan jadi sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang dengan 2AB. Ya, berarti A kuadrat di sini ya, kita bisa tulis di sini langsung kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Kita bisa tulis di sini akar 3 ditambah 1. Ditambah ya B kuadrat yang ini, berarti akar 3 dikurang 1 dikurang dengan 2, karena ini sifatnya perkalian, maka di sini akarnya, maka di sini akar kita punya di sini akar 3 dikali dengan akar 3. Nanti kita tulis di sini akar 3 kuadrat. Ini dikurang dengan di sini kita punya min plus 1 dikali dengan min 1. Berarti kita bisa tulis ini ya, min 1 dikali plus 1 ini sama dengan 1 kuadrat ya. Seperti ini bisa. Nah, di sini M kuadrat sama dengan, sini kita punya akar 3 ditambah dengan akar 3, berarti sama dengan 2 akar 3. Ini kita punya plus 1 dan kita punya minus 1. Ini kita coret ya, selesai di sini dikurang. Kita punya akar 3 kuadrat dikurang 1. Berarti kita punya 3 dikurang 1, ini sama dengan 2 ya. Dikurang dengan 2 akar 2. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya, ini akan menjadi 2 akar 3 dikurang akar 2. Ini M kuadrat. Sebelumnya kita dapatkan jika akar 3 dikurang akar 2 sama dengan X kuadrat. Ya, berarti di sini bisa kita tulis M kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Berarti di sini M sama dengan akar 2X kuadrat. Ya, X kuadratnya bisa kita keluarkan, kita akan mendapatkan X akar 2. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 6. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3. Maaf, untuk soal nomor 7. Pertanyaannya adalah P-2. Dan di sini kita diberikan Px sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B. Dan ada informasi terkait Qx-nya. Dan di sini diberitahukan kalau Q1, Q-1, Q1 dan Q2 sama dengan 0. Ya. Ini dulu harus kita mulai dan kita harus aplikasikan ke Qx-nya. Kita mulai dengan Q2-nya dulu ya. Q2 di sini sama dengan, berarti dx-nya kita masukkan angka 2, kita aplikasikan ke sini. Kita tulis di sini 2, px, p2 berarti ya,
ditambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita mendapatkan informasi jika P2-nya sama dengan min 1 ya. Kemudian kita dapatkan di sini Q1-nya kita masukkan. Q1 berarti X-nya sama dengan 1. Berarti P1 tambah 2 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini P1 sama dengan min 2. Kemudian kita hitung kembali ada Q min 1 sama dengan min P min 1 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini P min 1 sama dengan 2. Ya, kita dapatkan informasi yang seperti ini. Ini sudah cukup menarik pembahasannya. Nah, informasi yang ini harus kita pergunakan. Tujuannya agar kita bisa tahu nilai P-nya. Ya. Dan di sini kita akan bisa menghitung AX dan B-nya. Pilih 2 di antara 3 pilihan di sini. Kalau saya lebih nyaman menggunakan Q1 dan Q-1. Ya. Berarti di sini kita dapatkan P1 dan P-1 yang kita pergunakan, yang kita dapatkan. Kita aplikasikan ke PX-nya. Di sini saya garis dulu. Ini kita akan mendapatkan P1 ya sama dengan, berarti di sini X kuadratnya sama dengan 1 ya, berarti 1 ditambah A ditambah B sama dengan P1-nya sama dengan min 2. Kemudian kita aplikasikan ke P min 1. Ini sama dengan, kemudian min 1 kuadrat ya sama dengan 1, dikurang, di sini kita dapatkan AX, berarti X-nya adalah min 1, berarti min A ditambah B sama dengan 2. Kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan linear. Ini kita jumlahkan agar A-nya hilang. Maka di sini A-nya hilang, satunya kita punya di sini 2 ditambah 2B sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan di sini B sama dengan min 1. Berarti kalau B-nya sama dengan min 1, bisa kita aplikasikan di sini ya. Di sini 1 dan di sini min 1. Berarti 1 tambah min 1 sama dengan 0 habis ya. Berarti kita dapatkan A sama dengan min 2. Informasinya kita dapatkan sekarang seperti ini. Sekarang kita aplikasikan ke P min 2-nya. Saya tulis di sini. P min 2 sama dengan, di sini X kuadrat ya, berarti 4 dikurang 2B, 2A maaf, ditambah B. Ya, berarti di sini kita langsung dapatkan A-nya sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan min 1. Berarti kita dapatkan di sini 4 dikurang dengan 2 dikali dengan min 2 ditambah min 1. Ya, berarti di sini 4 ditambah 4 dikurang 1. Ini sama dengan 7. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 8, pengerjaannya sama. Kita harus mulai dengan penyamaan penyebutnya dulu. Ya, langsung kita kerjakan di sini. Kita kalikan. Kita akan mendapatkan di sini 3x kuadrat ditambah 3xy dikurang dengan 3x kuadrat. Ingat, di sini ada kurang, ya, ada negatif. Nanti di sini harusnya jadi negatif juga. Dikurang dengan 5y kuadrat per x tambah Y. Sini kita perhatikan ada 3x kuadrat, ada min 3x kuadrat. Ini kita coret. Dan di sini kita punya 3xy dan kita punya 5y kuadrat. Y-nya kita keluarkan, maka kita punya y 3x dikurang dengan 5y. Ya, yang sebelah kirinya sudah selesai, sekarang kita sebelah kanannya sama. Kita mulai dengan penyamaan penyebutnya dulu. Sekarang kita dapatkan 3x dikurang 5y ditambah 8y per, sini kita punya y dikalikan dengan 3x kurang 5y. Sekarang kita punya di sini ada min 5y ditambah 8y. Ini sama dengan 3y. Nah, dan sini 3x ditambah 3y. Ya, ini bisa kita keluarkan 3-nya, kita akan jadi 3x tambah y. Kita tulis di bawah ya. Di sini kita akan menjadi y 3x kurang 5y, 3x kurang 5y dibagi dengan x tambah y dikalikan dengan 3x tambah y per y 3x kurang 5y. Di sini bisa kita, ini kalau kita lihat ini sama dengan yang di bawah, ini juga sama. Ini sama dengan 3, jawabannya kita dapatkan. Sekarang kita lihat ke soal selanjutnya.
Untuk soal nomor 9, pengerjaannya juga sebenarnya cukup sederhana. Ya, kita perhatikan yang atasnya dulu. Ini 6 pangkat 8 kurang 1, itu juga sama dengan 6 pangkat 4 dikurang 1, ya, dikalikan dengan 6 pangkat 4 ditambah 1. Kemudian kita lihat yang bagian bawahnya, ini sama dengan 6 pangkat 4 dikurang 1 tambah dengan 6 pangkat 2, maaf ini ditambah, ini dikurang 1. Nah, kita lihat di sini, ini kita coret karena sama, dan ini sekarang kita lihat, kita fokus ke 6 pangkat 4 dikurang 1. Ini akan jadi sama dengan 6 pangkat 2 dikurang 1 dikalikan dengan 6 pangkat 2 ditambah 1. Per dengan 6 pangkat 2 dikurang 1. Ini sama ya, 6 pangkat 2 dikurang 1 ada 2, ini bisa kita coret. Ini akan jadi sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 1. 6 pangkat 2 ditambah 1, berarti 36 ditambah 1, sama dengan 37. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 9. Untuk pengerjaan soal nomor 10 juga sama, pengerjaannya cukup sederhana, sebenarnya tidak ribet ya. Di sini ada informasi penting yang harus kita aplikasikan dulu agar pengerjaannya lebih sederhana. Misalnya F pangkat min 1, 5/2 sama dengan M, kita misalkan, berarti kita ketahui di sini F pangkat M ini sama dengan 5/2. Ini kita dapatkan dan ini yang akan kita aplikasikan. Dan di sini kita ketahui ya FOF 1 sama dengan min 5/4. Dan sini kita ketahui juga fx sama dengan x kuadrat kurang 2b. Berarti sekarang kita bisa aplikasikan di sini ya. Berarti di sini f-nya kita masukkan ke f-nya kembali, ke x-nya. Berarti di sini kita dapatkan f o f x dulu yang min satunya nanti kita kerjakan sama dengan x kuadratnya, x kuadrat kurang 2b-nya dimasukkan ke sini ya. X kuadrat dikurang 2b kuadratkan dikurang dengan 2b. Ini akan jadi sama dengan x pangkat 4 dikurang 2b x kuadrat, maaf ini 4bx kuadrat ditambah dengan 4b kuadrat dikurang 2b. Nah, sekarang kita masukkan ke f o f di sini. Ini ya, poinnya adalah min 1, ini sama dengan min 1-nya, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Di sini kita punya x kuadratnya min 1, kita katakan min 4b, ditambah dengan 4b kuadrat dikurang 2b sama dengan, informasinya diberikan ya, min 5/4. Nah, karena kita punya di bawahnya 5/4, akan lebih baik jika kita sederhanakan. Tapi sebelumnya kita lihat di sini, kita punya min 4b dan kita punya min 2b. Berarti ini kalau kita jumlahkan ya, kita akan punya sama dengan min 6b. Ya, berarti di sini F O F min 1 sama dengan, kita langsung kalikan dengan 4, kita akan dapat ini 1 dikali 4 adalah 4 ya, 4. Kemudian ada 5 di sini, 5-nya kita bawa ke kiri, jadi plus 5, ini sama dengan 9 ya, langsung kita tulis 9, dikurang, di sini kita punya 6B, 6B dikali 4, kita akan dapatkan 24B, ditambah dengan 16B kuadrat. Di sini akan lebih mudah pengerjaannya jika kita mendapatkan nilai B-nya dulu. Saya tulis lebih baik, biar kita lebih mudah pengerjaannya. Dikurang 2B, 24B, ditambah 9. Berarti di sini 4B dikurang 3 ya, kuadrat ininya. Berarti di sini kita dapatkan B sama dengan 3/4. Di sini kita aplikasikan ke fx-nya. Di sini kita tuliskan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2, b-nya adalah 3/4. Berarti di sini fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang dengan 3/2. Nah, sekarang
kita masukkan angka ini dengan F pangkat min 1-nya, berarti FM-nya. Berarti di sini kita ketahui ya, untuk mendapatkan FM-nya di sini, berarti ini sama dengan 5/2. Nah, kita punya negatif di sini, langsung kita bawa ke sebelah kanan. X kuadrat sama dengan 5/2 ditambah dengan 3/2. Maka ini kita dapatkan sama dengan 8/2 sama dengan 4. Berarti X di sini sama dengan plus minus 2. Kita lihat di sini, plus 2 tidak ada, adanya minus 2. Berarti C adalah jawaban yang kita inginkan untuk soal nomor 10. Nah, soal nomor 11 juga salah satu soal yang menarik ya. Kita diberikan 5 pangkat ln X ditambah dengan X pangkat ln 5 ditambah dengan 5 pangkat 1 tambah ln X sama dengan 35. Yang mau ditanyakan X sama dengan berapa. Kita aplikasikan yang 5 tambah 5 pangkat 1 tambah ln X. Berarti kita tulis di sini dulu ya, 5 ln X ditambah dengan X ln 5 ditambah dengan 5 ya, dikali dengan 5 ln X. Ini bisa langsung kita jumlahkan ya, sama dengan 35. Langsung kita jumlahkan yang 5 pangkat ln X-nya, maka di sini kita dapatkan 6 dikali 5 pangkat ln X ditambah dengan X pangkat ln 5. Ini sama dengan, kalau kita perhatikan 35 ini adalah sama dengan 7 dikali dengan 5. Ya. Di sini kita punya 6 dikali dengan ln 5 pangkat ln X, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya X pangkat ln 5 ini juga sama dengan 5 pangkat ln X. Kita bisa langsung ambil kesimpulannya seperti itu, berarti ini sama dengan 7 dikalikan dengan 5 pangkat ln X. Ini sama dengan 7 dikali dengan 5. Ingat, di sini 5 sebelah kanan ini adalah pangkat 1. Ya. Berarti ini 7-nya bisa kita coret, kita dapatkan di sini 5 pangkat ln X sama dengan 5 pangkat 1. Berarti kita dapatkan di sini ln X sama dengan 1. Berarti X di sini sama dengan E. Ya. B adalah jawaban untuk soal nomor 11. Nah, soal nomor 12 juga menarik pengerjaannya, tidak berat, tapi sebenarnya cukup menarik. Ya. Kita fokus yang sebelah kirinya dulu. Ya. Kita dapatkan di sini sama-sama kita kuadratkan ya. Sini ada pangkat 14-nya, langsung kita kuadratkan dulu, berarti di sini akan jadi pangkat 7 nantinya. Berarti di sini kita tulis 1 dikurang I, ya, dikali, ini dikalikan dengan 1 dikurang I per min 1 dikurang I dikali dengan min 1 dikurang I. Ini sebelumnya pangkatnya 14, karena kita sudah kuadratkan di sini, maka ini akan menjadi pangkat 7. Ditambah dengan, untuk yang sebelah kanan pengerjaannya agak sedikit sederhana. Ya, ini akan dituliskan 1 tambah 2I per min 2 ditambah I. Ini kita kalikan dengan min 2 dikurang I per min 2 dikurang I pangkat 7. Ya, di sini kita kalikan dulu, maka kita akan mendapatkan di sini 1 kurang 2I ditambah I kuadrat per, ini juga sama ya, kita akan mendapatkan ini 1 tambah 2I ditambah I kuadrat. Ingat di sini I kuadrat sama dengan min 1. Ya, berarti di sini nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat, kita fokus ke yang sebelah kanannya dulu. Di sini kita kalikan, kita akan mendapatkan min 2 kurang 5I dikurang 2I kuadrat. Di sini kita akan mendapatkan 4 ditambah I kuadrat, maaf, 4 dikurang I kuadrat ya. Sekarang kita fokus ke sini, ini kita punya 1 ya, berarti di sini 1, dan di sini I kuadrat sama dengan min 1, kita ketahui. I kuadrat sama dengan min 1 di sini. 1 dikurang min 1, ini akan jadi habis 0. Ini juga sama, 1 dikurang ini ada min 1, I-nya habis ya. Berarti kita dapatkan di sini min 2I per 2I. Ini sama dengan min 1. Kita dapatkan ya. Dan di sini kita ketahui kembali, I kuadrat ini adalah min 1. Berarti 4 dikurang min 1, ya, 4 kurang min 1. Berarti sama dengan per 5 di sini.
Dan di sini yang bagian atasnya, kita bisa tulis di sini, I di sini. I di sini adalah min 1. Ya, berarti di sini min 1 dikali 2 plus 2. Plus 2 ditambah dengan min 2 sama dengan 0. Kita coret ya. Berarti sama dengan min 5i di sini. Min 5i per 5 sama dengan, berarti min 1 ditambah dengan, ini kita coret min 5-nya, ini sama dengan min i. Ini sama dengan min 1 dikurang i. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 12. Sekarang kita lihat kembali untuk soal nomor 13, pengerjaannya sama ya, ada penyebutnya. Ini kita perlu untuk sederhanakan dulu yang bagian atasnya, yang sebelah kiri. Ini kita sederhanakan dulu, maka di sini kita akan mendapatkan 3x ditambah 5 dengan x dikurang 2. Coba saya cek dulu. Maaf, ini kebalik ya. X dikurang 5, X tambah 5, dan 3x dikurang 2. Ya, pekerjaannya sudah saya perhatikan dulu. Baik, kita dapatkan sebelah kiri dan sebelah kanannya, yang bagian bawahnya ya, ax kuadrat kurang 25 ini sama dengan x dikurang 5 dikalikan dengan x ditambah 5. Ini kita kalikan dengan 27 x pangkat 3 tambah 8. Coba kita lihat yang bagian bawahnya dulu, yang lebih sederhana. Ini agar kita sederhanakan, maka kita akan mendapatkan di sini bawahnya lebih sederhana, 3x ditambah 2 dikalikan dengan 3x dikurang 2. Kemudian kalau kita lihat yang bagian atasnya, kita akan mendapatkan di sini 27x pangkat 3 ditambah. Langsung ya, kita tulis dulu seperti ini, 27x pangkat 3 tambah 8. Dan di sini yang sama-sama kita bisa coret dulu. Ini juga kita coret dulu yang sama-sama. Kemudian di sini kita dapatkan 27x pangkat 3 tambah 8. Akan lebih mudah pengerjaannya jika ini kita bagikan. Ya, 27x pangkat 3 ditambah 8 kita bagikan dengan 3x tambah 2. Nanti di sini 27 dibagi 27x pangkat 3 dibagi dengan 3x akan jadi sama dengan 9x kuadrat. Maka di sini kita dapatkan 27x pangkat 3 ditambah dengan 18x kuadrat. Ini kita kurangi. Ini habis, kita akan dapatkan di sini 8 dikurang 18x kuadrat. Ya, kita bagikan kembali dengan 3x tambah 2. Maka kita akan dapatkan minus 6x. Ya, 6x dikalikan dengan ini, kita akan mendapatkan 18 min 18 x kuadrat dikurang dengan 12x. Ini kita bagikan, ini habis. Maka kita akan mendapatkan di sini 8 ditambah 12x. Ini tambah 4. Ya, berarti di sini ini habis. Kita akan mendapatkan di sini 9x kuadrat dikurang 6x tambah 4 per x kurang 5. Jawaban kita beta untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ini adalah salah satu soal yang paling menarik sebenarnya. Dan pengerjaannya sebenarnya juga tidak susah. Di sini dan pertanyaannya adalah F1 dan F15. Nah, di sini kita aplikasikan ke F1-nya dulu. Maka di sini F1, X-nya kita masukkan 1 ya, ditambah dengan, kita lihat ke sini, berarti kita akan mendapatkan F3 sama dengan min 4. Min 4-nya kita dapatkan dari 1 kuadrat dikurang 5. Nanti di sini kita dapatkan 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Kemudian kita lihat kembali,
untuk yang F15-nya. F15 berarti bisa kita dapatkan jika X-nya kita masukkan 7. Jadi di sini F7 tambah F15 sama dengan 15-nya berarti 7 kuadrat, 49 dikurang 5 sama dengan 44. Dan di sini kalau kita perhatikan, kita punya angka F3 dan kita juga punya F7. Ini bisa kita masukkan di sini F3, kita masukkan ke X-nya sama dengan tambah dengan F7 sama dengan di sini berarti 3 kuadrat dikurang 5 sama dengan 4. Sekarang kita perhatikan kita ada punya 3 buah persamaan dan tiga-tiganya harus kita pergunakan. Kita pakai yang paling atasnya dulu ya. Kita tulis di sini. F1 ditambah F3 sama dengan min 4, dan kemudian di bawahnya kita punya F3 ditambah dengan F7 sama dengan 4. Ini kita kurangi agar F3-nya hilang. Maka kita akan mendapatkan F1 tambah F7 sama dengan 0. Kita dapatkan. Kemudian kita aplikasikan ke yang bawahnya. Ini kita punya, maaf ini minus ya. Ini kita punya ini adalah min, dan ini min 4 dikurang 4 sama dengan 8. Ini kita punya F7 ditambah F15 sama dengan 44. Ini minus ya, min. Berarti di sini ini kita jumlahkan, kita akan mendapatkan F1 tambah dengan F15 sama dengan 36. Kita dapatkan jawabannya adalah E untuk soal nomor 14. Sekarang kita lihat ke soal nomor 16. Pengerjaannya cukup sederhana, sama. Kita aplikasikan yang sebelah sini, 4 bintang sepertiga ini kita kalikan dengan konsep yang X bintang Y. Nanti sini kita bisa tulis ya, 4 bintang sepertiga, kita aplikasikan ke persamaan yang ada di sini, dikurang 3. Di sini kita punya 1 per Y. Y di sini adalah 3. Berarti Y di sini adalah sepertiganya. Berarti 1 per sepertiga sama dengan 3 ya, berarti ya. 3. Mari kita buat bintangnya. Kita punya 1 per X. Per X berarti adalah 1 per 4. Sama dengan X per Y. Berarti 4 per 1 per 3. Ini sama dengan 12 kita dapatkan. Untuk yang 3 bintang seperempat itu informasinya belum ada, maka kita pergunakan yang ini dengan konsep yang sama seperti sebelumnya. Kita bisa tulis ini 3 bintang seperempat, dan kurang, kita aplikasikan kembali 3 kalikan dengan 1 per Y. Berarti Y di sini adalah seperempat. Berarti kita jadikan sini 4 bintang bintang sepertiga. Ini sama dengan 12 sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan kita punya min 3 dikalikan dengan 3 bintang seperempat. Dan di sini kita punya 3 bintang seperempat. Ini harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya, maka yang di bawah ini semuanya harus kita kalikan dengan 3. Karena di atasnya kita punya min 3. Berarti di sini kita kalikan dengan 3 ya. Berarti di sini langsung jadi 3. Dan di sini min 3-nya akan jadi min 9. Saya hapus, akan jadi min 9 di sini. Di sini min 12-nya, 12 dikali 3 adalah sama dengan 36, kita tulis di sini. Sebenarnya 36 kita tulis di sini. Kita jumlahkan ya agar hilang. Ini kita punya minus, dan kita punya positif di sini, berarti ini hilang yang sebelah sini. Dan ini kita punya 1 bagian, di bawahnya kita punya min 9 bagian. Jadi kita dapatkan di sini min 8 4 bintang sepertiga, ini sama dengan kita jumlahkan sama dengan 48. Berarti 4 bintang sepertiga ini sama dengan 48 per min 8. Ini sama dengan min 6 adalah jawaban yang kita inginkan. Beta. Nah, untuk soal ini juga sama, penyelesaiannya sebenarnya tidak sulit, tapi memang membutuhkan trik sedikit. Ini kita ketahui ya, 27 ini adalah 3 dikali dengan 9.
Berarti 9 ini adalah 3 akar 3, 3 kali 3. Ya. Berarti di sini adalah 3 dikali dengan 3 kuadrat. Untuk yang 243 juga sama. Ini sama dengan 3 dikali dengan 81. Berarti ini sama dengan 3 dikali dengan 9 kuadrat. Ya, ini kita dapatkan di sini. Dan kita bisa tulis di sini langsung. Akar X per 3 ditambah dengan, ini kita punya X per 27. Kita sudah sederhanakan, dan 3 kuadratnya ini bisa kita keluarkan. Kita akan mendapatkan di sini 1 per 3 akar X per 3 dijumlahkan dengan, ini kita punya ya, jadi kita punya di sini 1 per 9 akar X per 3 sama dengan 156 per 54. Di sini kita punya, berarti ini satu bagian, dan sini kita punya perkalian seperti ini, dan semuanya punya akar X per 3. Berarti kita bisa buat, sebenarnya di sini ada 9 per 9, disamakan penyebutnya, kita akan mendapatkan ini 3 pangkat 9, dan sini kita punya 1 per 9. Nanti saya bisa tulis ya, penjumlahan di sini, kita bisa tulis 9 tambah 3 tambah 1 per 9 dikalikan dengan akar X per 3 sama dengan 156 per 54. Ya. Ini sama dengan 13. Kita lakukan perkalian silang, maka kita akan mendapatkan di sini akar X per 3 sama dengan 9 dikali dengan 156 per 13 dikali dengan 54. 54 ini adalah 6 dikali dengan 9. Berarti 9-nya bisa kita coret, dan 156 ini adalah 12 dikali dengan 13. 13-nya kita hilangkan. 12 bagi 6 sama dengan 2. Ya, berarti kita dapatkan di sini, tulis di sini akar X per 3 sama dengan 2. Berarti X per 3 sama dengan 4. Di sini X sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 17. Kembali kita lihat untuk penyelesaian soal nomor 18. Ya, ini kita sederhanakan dulu bentuk pecahannya. Kita akan punya di sini yang sebelah kiri ya, fokus ke sebelah kirinya dulu. Kita akan punya di sini X dikurang, maaf coba saya lihat. Kita punya 2X dan kita punya 14. Berarti di sini X di satunya X dikurang 5. Satunya adalah X ditambah 2. Dibagi dengan, kita punya X kuadrat kurang 25, berarti di sini kita dapatkan X dikurang 5 dikali dengan X ditambah 5. Kita kalikan, yang bagian ini sama, tidak kita apa-apain, terusnya X kuadrat ditambah X ditambah B per, di sini kita punya X kuadrat dikurang 4X dikurang 12, berarti di sini X dikurang 4 satunya lagi adalah X ditambah 3. Ini sama dengan X tambah 1 per X kurang 4. Sekarang kalau kita lihat yang sama-samanya bisa kita coret. Di sebelah, maaf ini adalah 3 ya. Ini kita coret sama-samanya. Di sini juga kita punya, kita coret. Nah, sekarang kita berusaha bentuk sederhananya, kita punya X kuadrat ditambah AX tambah B per X tambah 5 sama dengan X tambah 1. Ini kita kalikan perkalian silang, maka kita dapatkan di sini X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 5. Ini akan jadi sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Berarti A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 5. Pertanyaannya adalah B dikurang 2A. Berarti 5 dikurang dengan 12. Ini sama dengan min 7. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 18. Nah, kembali di sini kita punya pertanyaan yang berhubungan dengan akar. Berarti di sini sama seperti penyelesaian sebelumnya, ini kita misalkan M misalnya, berarti kita harus hilangkan dulu akar-akarnya. Di sini kita dapatkan M kuadrat sama dengan, ingat ini A, ini B, sama seperti sebelumnya, kalau kita kuadratkan ya,
maka ini akan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang dengan 2AB. Ya, berarti di sini X tambah Y ya ditambah dengan X kurang Y, karena B-nya ada X kurang Y, dikurang dengan 2. Di sini akarnya sama-sama kita tulis X kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti di sini M kuadrat sama dengan, sini Y-nya ada yang satu positif, satu negatif, berarti 2X dikurang 2, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Sebenarnya kita ketahui ya X-nya itu adalah 35 dan Y-nya adalah akar 600. Berarti di sini M kuadrat sama dengan 70 dikurang dengan 2, 35 kuadrat, coba kita hitung. 35 dikali dengan 35, sini kita punya 5, 15, 175, ini 5, ini kita punya 1, 1, 5. Ya, berarti sini kita punya 1, 2, 5 dikurang dengan akar 600 kuadrat adalah 600. Ya, berarti sini kita dapatkan M kuadrat sama dengan 70 dikurang 2 akar, sini 1225 dikurang 600, ini sama dengan 625. Ya, akar 625 adalah 25, berarti di sini kita dapatkan M kuadrat sama dengan 70 dikurang 50, ini sama dengan 20. Berarti M di sini sama dengan akar 20. 20 ini adalah 4 dikali 5 ya. Berarti di sini sama dengan akar 4 dikali 5. Di sini kita dapatkan 2 akar 5 adalah jawaban untuk soal nomor 19. Nah, untuk soal ini juga ini sebenarnya agak tricky pengerjaannya, tapi sebenarnya kalau kita tahu jalurnya tidak benar-benar berat sebenarnya. Ya, berarti di sini ini dulu yang kita ubah bentuknya ya. Sini kita ketahui jika G kita ubah bentuknya jadi UF pangkat min 1 ya. Ini min 2 ya. Berarti di sini kita perhatikan karena ini sini kita punya F2X ya, dan ini kita punya pangkat min 1-nya, berarti kita bisa tulis F min 1-nya di sini adalah 3X tambah 4 sama dengan 2X tambah 3. Ya, dan sini kita hitung ini sama dengan min 2. Berarti untuk mendapatkan min 2, X di sini adalah sama dengan min 2 kita dapatkan. Ya, berarti X-nya harus kita masukkan angka min 2, berarti di sini X min 1, min 2, sama dengan, kita masukkan min 2 di sini, berarti kita dapatkan 2 dikalikan dengan min 2 ditambah 3, ini sama dengan min 1. Nah, berarti di sini kita punya G min 1 di sini ya. Kita punya di sini G X sama dengan min 1. Berarti di sini kita perlu ubah bentuknya. Maaf ya, min 1-nya kita dapatkan di sini. Berarti ini kita perlu ubah bentuknya, kita menjadi sini min 1. Ini bentuknya kita ubah ya. Maaf nih saya hapus biar lebih enak dilihatnya. Berarti jika kita mendapatkan G min 1, maka kita akan mendapatkan nilai yang ada di sini. Ya. Berarti di sini kalau kita perhatikan ya, kita punya G pangkat min 1 yang seperti ini bentuknya, maka di sini kita dapatkan G 5X tambah 2, ini sama dengan 4X dikurang 6. Berarti yang bawah ini harus kita jadikan min 1, berarti X-nya sama dengan min 2. Ya, X-nya sama dengan min 2. Berarti G min 1 sama dengan 4 dikalikan dengan min 2 dikurang dengan 6. Ini sama dengan 4 dikalikan min 2, ini sama dengan min 8 dikurang 6. Ini sama dengan min 14. Kita dapatkan jawabannya untuk soal nomor 20. Nah, kembali untuk pengerjaan soal nomor 21 ini, sebenarnya yang paling sederhananya itu langsung kita pergunakan konsep logaritma dan langsung kita lihat di kunci jawabannya. Maaf, di pilihan jawabannya. Di sini kalau kita lihat ya, misalnya kita pergunakan yang A dulu. Di sini kita punya 4 dibagi dengan, ya berarti log 33 itu sama dengan 1.
ditambah dengan 1 per log 33 sama dengan 1, ini sama dengan 5, dan dia tidak sama dengan 4, tidak sesuai dengan pertanyaannya, berarti nomor A bukan jawabannya. Saya lebih sederhana jika memilihkan langsung seperti ini. Sekarang coba kita lihat yang 9 dulu di sini. Berarti di sini kita dapatkan 4 per log 3, berarti ini X-nya adalah 9 ya, kita pakai, berarti 3 kuadrat. Berarti di sini jangan lupakan, sini ada pangkat satunya. Ya, berarti ini sama dengan 4 per 2. Ini sama dengan 2. Khusus yang sebelah sini dulu. Sekarang kita lihat ke yang sebelah kanannya, 1 per log. Ini 9 ya, 9 berarti 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 1 di sini. Berarti di sini ini akan jadi sama dengan 1 per 1/2. Ini sama dengan 2. Sekarang kalau kita jumlahkan, ini akan jadi sama dengan 4. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah C untuk soal nomor 21. Untuk soal nomor 22, pengerjaannya juga sangat sederhana. Yang kita perlu kerjakan atau yang perlu kita ketahui di sini hanya sebuah informasi resmi. Informasi yang resmi dan yang paling sederhana terkait dengan trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti yang kita ketahui di sini, jika sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X, dan kita dapat juga di sini cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Teman-teman bisa pilih salah satu yang paling menariknya. Di sini kalau kita perhatikan, kita punya sin kuadrat X di sini. Kita bisa langsung aplikasikan di sini ya. Berarti sin kuadrat X itu adalah sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Kita tulis di sini 1 kurang cos kuadrat X ditambah dengan 4 cos kuadrat X dikurang 3 per, yang bawahnya cosnya kita tetap samakan di sini, berarti kita dapatkan cos kuadrat X dikurang 2, sin kuadrat X-nya di sini adalah 1 kurang cos kuadrat X ya. Kita tulis seperti ini. Ini akan jadi sama dengan, kalau kita perhatikan, 1 dan kita punya min 3 di sini. Ini akan jadi sama dengan min 2. Ya, terus di sini min 2. Dan kemudian kita punya min cos kuadrat X ditambah dengan 4 cos kuadrat X. Berarti kita dapatkan sini tambah dengan 3 cos kuadrat X per, sini kita punya cos kuadrat X, dan kita punya min 2 ya, kita punya min 2 di sini, min 2 dikalikan dengan min cos kuadrat X, maka di sini akan jadi positif ya. Di sini ada sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, kita akan dapat sini 3 cos kuadrat X, kita punya min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Ya, ini sama bentuknya, ini bisa kita coret, ini sama dengan 1. Di B, ada jawaban yang kita inginkan. Baik, sekian pembahasan terkait dengan matematika dasar terhadap YOS. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk pembahasan tentang geometri dan juga tentang soal logika.